Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari yang terus-menerus kita lewati dan juga usia kita makin bertambah. Namun kita tetap bersyukur bahwa hari-hari yang kita lewati dapat kita lewati karena ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Pada hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, memohon pertolongan Tuhan supaya kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk seluruh hidup kami. Bersyukur karena kasih setiamu yang tak pernah berhenti. Bersyukur karena Engkau terus memberkati dan menopang kami. Kalau kami ada adalah karena kemurahan-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan, kekuatan, dan pemeliharaan-Mu yang ajaib yang terus Engkau nyatakan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Ampunilah kami dan basuhlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hari ini kami akan membaca firman-Mu dan tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Judul yang diberikan LAI, Jeritan Bangsa yang Tertindas untuk Pemimpin Biduan. Dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Raja dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dari para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok, cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, sebab menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-gelengkan kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari,
kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini yang kita baca adalah merupakan Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Maka kalau kita memperhatikan bagian ini, saudara-saudara, bisa kita ambil ada 4 bagian ya di dalam Mazmur ini. Bagian pertamanya ini adalah penulis Mazmur mengingat akan pengalaman yang baik akan kesetiaan Tuhan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel di masa lampau. Ayat 1 sampai 9. Dan kemudian bagian yang kedua adalah penulis Mazmur ini, yaitu Bani Korah, teringat akan masa gelap, masa-masa sulit bangsa Israel, yaitu ketika mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan Allah Israel. Dan yang ketiga ialah, bagian ketiga adalah penulis Mazmur mengungkapkan iman yang tetap bertahan walaupun melewati masa-masa yang kelam. Ayat 18 sampai dengan 22. Dan bagian keempat itu adalah merupakan bagian yang kembali mengingat, pemazmur mengingat akan masa-masa kelam. Ia tidak menjauhkan diri dari Allah di masa-masa kelam itu. Ia tetap teguh dan tetap berharap kepada Allah. Nah, baik Bapak, Ibu, dan saudara, dari bagi firman Tuhan Mazmur yang kita baca ini, maka dari sini kita belajar tentang bagaimana supaya iman kita itu semakin kuat, lebih-lebih di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka agar iman kita itu semakin kuat, ya, ketika kita sedang di dalam penderitaan yang amat sangat, kita harus mengingat. Yang pertama adalah mengingat pengalaman yang baik, ya, bersama dengan Allah, mengingat akan kesetiaan Allah di masa lampau yang telah Ia kerjakan, yang telah kita terima. Saudara, pengalaman untuk dikasihi dan dicintai itu adalah punya dampak besar, yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Ya, seseorang itu bisa bertahan dalam kesulitan apabila ia sadar bahwa orang-orang di sekelilingnya itu benar-benar mengasihinya. Ya, apalagi jika ia menyadari bahwa ada Tuhan yang mengasihinya, orang itu akan semakin dikuatkan imannya. Kemudian selain daripada itu, saudara, sangat penting bagi kita untuk apa? Untuk menemukan Allah di saat-saat kita mengalami penderitaan. Ya, perlu dan penting kita menemukan Allah di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Dan inilah istimewanya iman dari para pemazmur ini dan tokoh-tokoh ahli kitab. Ya, kalau kita melihat misalnya di dalam tokoh-tokoh Alkitab di dalam kitab Ibrani, mereka dapat menemukan kesetiaan Allah walaupun di masa-masa yang begitu kelam, begitu sulit, begitu gelap yang mereka jalani. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak contoh yang dapat kita jadikan teladan. Salah satunya adalah Yusuf. Ya, ketika ia berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan kejahatan terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan." Nah, demikian juga setelah mengalami banyak penderitaan, kita lihat bagaimana Rasul Paulus melihat perjalanan hidupnya. Dan Rasul Paulus berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma 8 ayat 28.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Supaya kita dapat kuat imannya, marilah senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di masa-masa lampau, dan terus menemukan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, dan kita review, kita hayati itu dengan amat sangat, agar dapat kita melihat bahwa Tuhan tetap setia dan Ia tetap mengasihi kita, dan marilah kita tetap percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, untuk terus mengajarkan kami agar kami tetap setia dan mengasihi Engkau. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, kami dapat tetap melihat bagaimana pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di masa lampau. Demikian juga di tengah-tengah penderitaan, supaya kami dapat menemukan bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam penderitaan dan kesulitan itu. Dan agar melalui semuanya itu iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.